Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang membuka tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Dan ini adalah bacaan pertengahan Juni sampai akhir Juni. Langsung aja kita lihat apa pesannya. Oke, sebentar ya. Thank you. Ini adalah pesan di pertengahan. Thank you. Pertengahan Juni untuk si Scorpio. Let's check. Okay, so thank you. 5. Baik, apa pesannya? Kita lihat ini adalah Queen of Spring dan ini adalah energi api. Believe in yourself. Percaya dengan diri kalian sendiri, Scorpio. Okay? Wonderful people want to help you. Ada banyak orang-orang yang luar biasa yang akan membantu kalian. Apapun masalah kalian, apapun yang kalian hadapi, dan masih kalian hadapi mungkin pada saat ini, pada saat di pertengahan Juni sampai akhir Juni, okay? Ada orang-orang yang akan membantu kalian. That's a good thing, right? Maintain a balance between work and home life. Hidup itu harus balance antara kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional. So, mungkin ada yang tidak balance di dalam hidupmu, Scorpio, sehingga kartu ini muncul dan menjadi sign atau pertanda untuk kalian di bulan Juni ini, pertengahan sampai akhir Juni. Coba kita lihat kartu selanjutnya dan juga kartu-kartu tarot selanjutnya. Pesannya apa? Oke. Oh ya, saya harus tetap mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Banyak yang terbaca di sini energinya. Jadi bisa resonate, bisa tidak ya. Terima kasih sudah selalu komen yang positif. Oke, ada Princess of Winter dan ini adalah energi udara. Information that can help you but which may also be difficult to hear. Ada informasi yang datang, mungkin akan membantu, tapi mungkin juga membuat tidak nyaman. Oke, speaking the truth with kindness. Oke, harus jujur ya, jujur kacang hijau apa jujur ayam? Enggak, itu bercanda. Jujur ya, jujur dengan siapa dan apa, silahkan hubungkan dengan permasalahan atau apapun yang sedang kalian hadapi, Scorpio. Jadi memang saya harus ingatkan lagi, cara melihat general reading di YouTube adalah dengan mengambil yang resonate dengan keadaan kita dan yang nggak resonate tinggalin aja. Jadi nggak perlu baper, nggak perlu galau setelah mendengarkan readingan gitu kan. Karena kalau saya ini bukan prediksi atau ramalan atau apapun, tapi pembacaan tarot buat saya adalah memberikan pesan dan tanda-tanda gitu. Jadi kalian sudah aware, sudah siap-siap dulu gitu. Ya kalaupun terjadi, jadi kalian sudah tahu, dan kalaupun tidak terjadi, dan itu kan sudah bisa jadi awareness buat kalian, bisa jadi satu hal yang perlu kalian singkapi gitu ya. Oke. Ada message pagi-pagi buta dari klien pula. Oh my god. Oke. Maaf ya, terdistract. Oke. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. Oke, mungkin ada di antara kalian yang punya kelebihan untuk merasakan sesuatu hal sebelum terjadi, ya bolehlah itu dijadikan juga rasa yang bisa menjadikan rambu-rambu gitu loh. Nanti kalau ini terjadi, nanti bagaimana resikonya kayak gitu. Nah, kok saya terdistract gara-gara satu message, ya ampun. Mohon maaf ya. Harusnya saya nggak ngelihat. Maaf. Oke. Saya juga manusia.
Selalu bersembunyi di balik kata-kata itu. Never mind. Oke, Prince of Summer yang berikutnya adalah energinya kalian. Ya, energi air adalah energinya si Scorpio. Falling in love suddenly. Ada Scorpio yang falling in love. Being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. Oke. Untuk kalian Scorpio yang ada masalah dengan cinta, apapun itu, mungkin ini bacaannya untuk kalian. Kita lihat lagi kartu-kartu berikutnya. The Emperor. The Emperor adalah kartunya Aries. Use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. Oke. Kalian diharapkan menjadi leader, at least untuk diri kalian sendiri, karena di dalam kehidupan ini adalah tanggung jawab kalian. Kalian enggak bisa bergantung pada orang lain. Ya, mungkin bisa minta bantuan karena banyak yang akan membantu ya di kartu pertama mana tadi. Kartu pertama dan kedua tadi ya. Tapi maksudnya tetap aja keputusan ada di tangan kalian. Pun orang-orang yang general reading sama saya hanya memberi personal reading sama saya memberikan banyak masukan, saya memberikan banyak mungkin sign yang dibaca di tarot, tapi keputusan tetap di tangan kalian. Dan tidak ada tuh pertanyaan jodoh saya kapan. Itu bukan pertanyaan untuk pembaca tarot ya. Kalau ada yang bisa nentuin jodoh kalian kapan datang atau siapa orangnya, ya mungkin kalian perlu datangnya ke orang tersebut gitu, bukan ke saya. Tapi kalau saya lebih ke personal healing ya, kayak self healing gitu. Jadi kayak memperbaiki diri kalian dulu sebelum kalian berinteraksi dengan orang lain atau menghadapi dunia luar. Karena kadang-kadang kita sibuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tapi lupa bahwa kita juga sakit, dalam tanda kutip ya, sakit. Oke, dan itu harus di healing dulu gitu ya. Tidak semua seperti itu, tapi tergantung case-nya bagaimana. Oke, lanjut dengan Seven of Autumn, dan ini adalah energi tanah. Have patience, sabar, and don't worry, dan jangan khawatir. Take time to rest and plan your next step, a prudent investment of time or money. Pada saat kalian sabar, itu berarti kalian berinvestasi dengan diri kalian sendiri atau juga dengan waktu. Karena kadang-kadang kalian terburu-buru, terdesak oleh waktu, harus selesai. Padahal banyak hal juga yang menghentikan langkah kalian untuk mencapai sesuatu itu. Ya, kalau mau dipikir secara global ya, orang masih COVID ya. Jadi kan semua terhambat, semua juga nggak bisa dilakukan dengan terburu-buru. So, ini yang kalian butuhkan, patience, sabar, dan jangan khawatir. So, apapun yang terjadi di pertengahan Juni sampai akhir Juni, sabar, jangan terburu-buru, jangan terlalu khawatir, akan banyak orang yang membantu kalian. That's a good thing. Ingat yang positif aja ya. Ambil yang aminin yang positif aja, ambil yang bagus-bagusnya aja, oke? Thank you. Oke. Karena itu bagus untuk mensugesti alam bawah sadar kalian bahwa segala sesuatunya yang terjadi untuk kalian memang harus terjadi seperti itu. Nggak bikin kalian worry. Karena worry juga gimana ya? Kalau terlalu banyak cemas, terus apa yang terjadi? Thank you. Apakah masalahnya akan selesai? Kan enggak ya. Maaf. Scorpio, enggak selesai masalahnya kalaupun terlalu banyak worry, terlalu banyak ketakutan yang tidak perlu, kekhawatiran yang tidak perlu ya. Oke. Ya, kelihatannya iya. Mungkin tidak semua Scorpio, tapi ini ada kalian yang ada hasrat untuk segera menyelesaikan sesuatu ini gitu. Cepat-cepat harus selesai gitu. Tapi energinya sih seperti itu. Tapi
Pesannya sih sebenarnya harus sabar. Oke, pesannya tuh harus sabar. Oke, ditunggu ya. I need some more. 1 or 2 please. No. I need 1 or 2 more. No, it's too much. Thank you. This one. Thank you. Okay. 3 of Wands. Ini 3 of Wands yang ini di kartu Wheel of the Year. Oke. Ini bicara tentang pengharapan. Apa yang kalian wish, apa yang kalian inginkan, apakah akan tercapai atau tidak, dan kalian sibuk merenungkan apakah itu akan tercapai atau tidak. Karena ini shooting star ya, bintang jatuh, dan biasanya orang bilang ada bintang jatuh, ayo kita meminta sesuatu, dan biasanya sesuatu itu tercapai. Oke. Di sini saya mau bilang ya Scorpio, apapun yang kalian minta bisa tercapai. Intinya begitu. Akan tetapi ya, ada banyak hal yang kalian minta tercapai, and then itu bukan buat kalian sebenarnya. Jadi pada saat kalian udah mencapai itu, terus kalian ngerti, kayaknya bukan ini deh. Seharusnya bukan ini yang saya minta, tapi udah tercapai. Gimana dong? Ada kan keadaan seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada Scorpio di pertengahan Juni sampai akhir Juni. Apa yang kalian inginkan tercapai, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Mungkin exactly tercapai, betul-betul tercapai apa yang kalian inginkan, tapi ternyata tidak membuat kalian senang. Kenapa saya bilang begitu? Karena kartu-kartu lain ya. Karena juga karena gini, biasanya kalau kita ingin banget sesuatu, ingin banget, itu tidak memikirkan belakangnya bagaimana, apa yang akan terjadi berikutnya, apa resikonya, gitu. Terus kalau itu bikin akhirnya kalian ngerasa, oh ya beneran nih dapet, tapi kok jadi kayak gini gitu. Itu karena kalian tidak memikirkan resikonya. Tapi gimana? Kan udah dapet, ya kan? Kalian tetap harus menjalani. Oke. Saya punya mungkin solusi atau mungkin saran atau apapun, mau diikutin boleh, nggak diikutin boleh. Pada saat kalian Scorpio mengejar sesuatu dan mendapatkan itu, tapi ternyata setelah dapat kalian tahu bahwa bukan ini yang kalian mau, dan kalian tetap harus menjalani itu, ya. Jadi apapun itu yang kalian harapkan sebenarnya harus dengan ketulusan. Jadi kalaupun dapat terus tidak sesuai dengan seperti apa yang kalian bayangkan, ya udah legowo aja. Perlu keterbukaan pikiran, perlu keterbukaan hati kalian untuk menerima semua itu. Jalanin aja sampai selesai. Gitu. Saya nggak bicara spesifik tentang apapun, tentang hubungan atau apapun, karena karena ini general reading bukan love reading. Jadi apapun masalahnya silahkan dihubungkan dengan itu. Oke, ini yang terjadi pada saat kalian terlalu memaksakan diri kalian untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kartunya bilang tadi harus sabar, ya kan? Terus The Emperor-nya bilang tadi use logic, pakai logika, dipikirin dulu gitu. Kalian yang harus memimpin diri kalian supaya nggak terlalu terburu-buru menginginkan sesuatu gitu. Kalau hasilnya nggak sesuai, terus kan udah dapet, masa terus dibuang lagi? Kan kalian yang minta, ya kan? So, pikirkan dulu apakah yang kalian minta itu dampaknya bagaimana nanti, resikonya bagaimana gitu. Ada 10 of Cups atau 10 of Swords yang terbalik sih. Yang kalian minta mungkin tercapai, bisa tercapai, bisa, sangat bisa. Tapi tidak bikin kalian bahagia. Karena kalian lupa juga
Kalian sebenarnya sudah punya banyak, tapi masih ingin sesuatu itu di luar yang kalian dapat. Ya, darling. My dear Scorpio, siapapun kalian yang mendengarkan ini. Kemudian ada Queen of Swords. Oke, hal-hal yang terjadi itu sudah kalian minta, tapi bikin kalian mungkin jadi bad mood atau jadi marah karena ya kok gini amat, setelah diminta dapat kok gini amat gitu ya. Oke, terus kalian nggak ngerasa senang dengan hal tersebut, tidak merasa bahagia dengan hal tersebut, dan akhirnya mungkin ada kemarahan di dalam diri kalian, itu yang terjadi. Ada Knight of Pentacles, oke. Jangan khawatir. Ada yang datang membantu kalian untuk fix the things, untuk memperbaiki keadaan tersebut, oke. Yang perlu kalian lakukan adalah jujur, oke. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang tersebut, bilang, iya, masalahnya adalah saya yang meminta, saya yang dapat, saya juga yang gak bahagia. Jujur, ya, apapun masalah kalian, Scorpio. Saya nggak tahu ini energi siapa yang terbaca, tapi ini yang terjadi. So jujur, ada yang datang, iya, ada yang datang dan menawarkan bantuan, asal kalian mau jujur, at least pada diri sendiri dan pada orang tersebut. Kemudian Five of Pentacles, apa yang kalian tunggu masih harus menunggu, belum datang. Belum datang kebenaran atau apapun yang kalian tunggu di pertengahan Juni sampai akhir Juni. Jadi mungkin kalian memang harus bersabar. Ini di bawah kartu Seven of Autumn tadi. Jadi mungkin kalian memang harus bersabar. Sabar dulu. Mungkin nanti akan datang, tapi enggak sekarang. Oke? Ada Three of Pentacles. Oke? Kalian masih harus belajar banyak dan melakukan bagian kalian dengan setulus hati. Maaf, saya nggak bilang bahwa kalian tidak tulus, ya. Untuk kalian yang Scorpio, saya tidak menghakimi dan bilang bahwa kalian nggak tulus. Saya hanya bilang, untuk case yang ini, di pertengahan bulan Juni sampai akhir Juni, dibutuhkan ketulusan hati, keterbukaan pikiran, dan keterbukaan hati. Oke? Lanjut dengan The Hermit yang terbalik, ini adalah kartunya Virgo. Sebagian dari kalian yang berhubungan dengan Virgo atau elemen tanah lainnya, oke? Mungkin ada sedikit masalah dengan orang tersebut. Kenapa begitu pesannya? Oke, kenapa begitu pesannya? Karena memang orang-orang Virgo itu pencari kebenaran gitu ya. Enggak, sorry. The Hermitnya itu artinya pencari kebenaran. Mungkin orang yang dealing dengan kalian itu memang sedang mencari kebenaran di dalam diri kalian, Scorpio. Virgo atau bukan Virgo, terserah. Tapi mungkin ada elemen tanah di dalam diri orang tersebut, oke? Dan ini bukan bicara tentang melulu tentang sebuah hubungan percintaan ya, karena ini general reading, so apapun itu, oke? Ya, cuma dia menemukan bahwa kalian menyembunyikan sesuatu, Scorpio. Jadi itu yang bikin dia tidak nyaman, atau kalian tidak nyaman, atau kalian berdua yang tidak nyaman. So, pada saat The Hermit muncul, biasanya adalah perasaan di mana kebenaran itu harusnya terungkap. Kebenaran itu harusnya dicari. Ya, karena ini pertapa yang mencari terang, mencari kebenaran, mencari sesuatu hal yang memang harus jujur dikatakan gitu. Akan tetapi sebagian dari Scorpio, saya tidak menghakimi kalian ya, please jangan marah, menyembunyikan sesuatu sehingga ada persoalan yang sedang kalian hadapi saat ini atau sudah atau masih berlangsung, apapun itu Scorpio. Oke. Ada Seven of Wands. Oke.
bila memang itu sudah terjadi, ya udah jujur aja. Dan kalian harus tetap antisipasi di masa datang, ada apa lagi yang akan datang dalam kehidupan kalian. Antisipasi, darling. Oke. Dan apakah akan datang lagi? Ya, kemungkinan akan datang gelombang masalah berikutnya atau tantangan berikutnya. Kalian mau anggap itu masalah atau tantangan, terserah. Kalau saya lebih seneng bilangnya tantangan. Karena kalau masalah kayaknya masalah gitu ya. Tapi kalau tantangan itu kan harus dihadapi. Oke. Lanjut dengan the justice. Apapun itu yang kalian hadapi, apalagi yang berhubungan dengan legal, kontrak, itu akan selesai di pertengahan Juni sampai akhir Juni. Aminin aja. Kalau ada yang punya masalah dengan legalitas, itu akan selesai. Kalau yang tidak, berarti ada keadilan untuk kalian, apapun masalahnya, apapun tantangan yang sedang kalian hadapi, ada keadilan untuk kalian. That's a good thing. Oke, lanjut dengan Nine of Pentacles yang terbalik. Apakah kalian menuai sesuatu di pertengahan Juni sampai akhir Juni? Belum. Ya, kalian masih harus bekerja keras, masih harus mengantisipasi, harus mencari kebenaran dulu untuk memanen sesuatu. Oke, jadi kalian menanam pun gak asal nanam, kan harus dirawat, ya kan? Emang selama ini petani tuh nanam aja gitu, shoot, disebar, and then that's it, tinggalin. Kan enggak, harus di-maintain, harus dikasih pupuk, harus diperhatikan mungkin airnya, mungkin apalah gitu ya, saya tidak tahu. Tapi apapun itu kan harus di-maintain, harus dikerjakan. Enggak cuma ditanam aja, terus kalian tungguin kapan hasilnya. Enggak gitu kan? Oke. Lanjut dengan kartu berikutnya ya, pesan berikutnya untuk my dear Scorpio. Maaf kalau panjang ya, maaf, saya nggak tahu ini panjang atau nggak. Thank you. Apakah ini resonate untuk kalian? Ya tergantung masalahnya, tergantung apa yang kalian sedang hadapi saat ini. So this is for my dear friend Scorpio. Thank you. Thank you. No, this is too many. I want this only. Iya. Pesan berikutnya ada Six of Swords yang terbalik. Oke. Ada yang tidak berjalan dengan lancar di pertengahan Juni sampai Juni. Mungkin sudah kalian alami dan masih belum lancar juga. Oke. Nggak apa-apa my dear. Oke, ini hanya bagian dari perjalanan kalian. Kalau itu nggak lancar, nggak apa-apa ya. Nggak usah stres, nggak usah worry ya, khawatir. Sabar aja, sabar. ada the judgment lagi, the judgment tadi the justice, yang ini the judgment. Oke. Tapi ini tidak terbalik. Oke. I see. The judgment yang di sini bicara tentang release, melepaskan apa yang memang seharusnya, bukan melepaskan, bukan meninggalkan ya, melepaskan apa yang seharusnya menjadi kebenaran di dalam diri kalian. Oke, bicara tentang kejujuran tadi, bicara tentang apa yang kalian sembunyikan, Scorpio. Nggak usah diumpetin lagi, mendingan terbuka aja. Oke. Ada Eight of Wands yang terbalik, karena kalau kalian berhasil membuka apa yang selama ini kalian umpetin ya, itu nantinya justru berdampak baik dalam kehidupan kalian dan masa depan kalian, Scorpio. Lanjut dengan The Empress yang terbalik. Tadi ada The Emperor dan ini The Empress tapi terbalik. Ini satu jalur loh. Oke. Intinya bebannya kalian terlalu pegang erat-erat. Bebannya. Dan itu nggak berhasil kalian lepaskan keluar sehingga benar-benar menjadi beban bagi diri kalian, hidup kalian. Apapun itu masalahnya. Ya kalau kalian masih tetap mau dalam keadaan seperti itu ya saya tidak bisa
menyalahkan kalian karena keputusan tetap di tangan kalian, karena kalian the emperor-nya, kalian yang harus in charge untuk hidup kalian sendiri dan bertanggung jawab atas kalian sendiri. Cuma pesan yang tadi sudah saya sebutkan dari depan sampai sekarang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, diikutin atau enggak, terserah kalian ya. Oke, ada two of wands sih. Sebenarnya kalian sudah memilih ya. Cuma mungkin pilihan ini ternyata kurang begitu tepat ya. Sehingga kalian tuh gini, ini udah di tangan nih, tapi terus ngeliat, aduh, emang bener ini apa yang saya mau, tapi kok gitu ya. Ada tapinya di situ, dan itu membuat kalian khawatir gimana nanti ke depannya gitu. Sedangkan itu udah ada di tangan kalian gitu. Apapun itu ya. Sebuah hubungan kah atau apapun itu, Scorpio. Oke. Sekarang saya persilakan kalian menanyakan sesuatu, saya akan jawab iya atau tidak, bisa dilaksanakan atau tidak, dan kenapa. The Hermit-nya muncul lagi loh. Oke. Sih, The Hermit-nya muncul, tapi kali ini ya, kalau yang ini emang tidak akan terbalik, The Hermit-nya muncul. Waduh, ini semua major arcana. Oke, I need more. Oh, sorry, ada yang ketinggalan. I need more. Oke. Iya, I know. Wow. Oke. Apapun yang kalian tanyakan dan jawabannya kali ini adalah belum, tidak. Oke. Kenapa? Karena banyak hal yang harusnya kalian lakukan dulu gitu. Makanya tadi kalian udah terlanjur minta terus dapet ya. Terus akhirnya resikonya harus kalian tanggung. Ya makanya untuk nextnya mungkin ada banyak hal dulu yang harus kalian perbaiki sebelum kalian meminta sesuatu ya. Mungkin The Hermit ya, mencari kebenaran dulu ya, apakah mencari tahu resikonya bagaimana. Kemudian ada The Tower, keluar dari zona nyaman kalian. Oke. Kemudian The Chariot, harus ada pergerakan yang positif, baru itu yang kalian minta bisa tercapai dan kalian sudah tahu resikonya gitu ya. Ada transformation, bertransformasi tentu saja dari yang negatif menjadi yang positif, menjadi diri kalian yang lebih baik. Ada Three of Air, mana tadi Three of One, ada lagi kan tadi di depan ada Three of I forgot. Itu no, but three yang lain. Oke. Three of Air ini bicara tentang hal-hal di sekitar kalian. Oke, yang mempengaruhi kalian dan kalian ngerasa harusnya seperti itu gitu. Cuma kalian lupa bahwa setiap orang tuh punya takdir masing-masing ya. Makanya nggak usah ngikutin takdirnya orang, jalanin aja takdirnya kalian ya, Scorpio. Ada the strength, dan ini yang dibutuhkan, kekuatan dari dalam diri kalian untuk bertransformasi justru menjadi yang lebih baik dulu. Oke. Dan nggak perlu menyalahkan keadaan apapun itu, nggak perlu. Karena semua terjadi memang harus terjadi, baik buruk, enak nggak enak memang harus terjadi. Oke, saya buka beberapa kartu dari Oracle Card saya untuk pesan terakhir, yang terakhir di video ini sebagai penutup ya. Oke. Ada 3 kartu Angels yang saya buka dan 1 Monology card yang saya akan buka. Monology Oracle card. Apa pesannya untuk my dear Scorpio? Balance. Hai. Dari depan ngomongin balance. Keseimbangan. Thank you angels for bring my life into balance. Ini yang kalian butuhkan, berdoa agar kehidupan kalian seimbang antara apa tadi, personal life dengan work.
ya, dengan kehidupan pribadi, dengan kehidupan profesional. Oke. Creative writing. Archangel Gabriel, make time to write down your thought in a journal or pen or article or book. Mungkin ada baiknya kalian menuliskan apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian untuk mereview. Apakah itu memang yang kalian benar-benar inginin dan tahu resikonya, atau hanya emosi jiwa. Karena kalau emosi jiwa semata, and then kalian dapat ternyata tidak bikin kalian bahagia, gimana dong? Malah bikin kalian worry, ya kan? Mau dibuang? Enggak, kan udah dapet. Ya nggak segampang itu ya. Yang selanjutnya, Grace and Antoinette, to help heal the situation, see the other person point of view with compassion. Mau dengar orang kasih saran ya. Mungkin saya salah satunya yang memberi kalian saran lewat video ini. Makanya perlu tadi saya bilang di depan ya, sebelum kartu ini muncul, buka hati, buka pikiran ya. Kalaupun mungkin pesannya tidak menyenangkan hati kalian, tapi ada benernya, ya cobalah bertransformasi menjadi lebih positif, bisa mendengarkan saran-saran tersebut. Karena ya saya mengenal beberapa Scorpio dan itu cukup keras kepala untuk mendengarkan saran orang lain dan selalu merasa benar gitu ya. Maaf, saya tidak menghakimi kalian semua Scorpio seperti itu, tapi ya memang sudah dasarnya seperti itu, saya tidak bisa menyalahkan. Dan hal-hal yang seperti itu mungkin ada baiknya di satu sisi, tapi juga mungkin diharapkan kalian bisa mendengarkan saran yang baik dari orang-orang lain, apalagi orang yang support kalian, yang sayang sama kalian. Karena bagaimanapun kalian tidak bisa hidup sendiri kan. Kita kan hidup bersama orang-orang lain di sekitar kita, iya nggak? Oke. Oke, yang dari kartu selanjutnya, a win-win outcome is forecast. A win-win outcomes. A win-win situation. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, dua-duanya sama. Dan itu memang tadi ada justice card dan the judgment, so balancing. Dan ya yang kalian hadapi nanti tetap aja win-win solution. Ada keadilan juga untuk kalian dan orang yang dealing dengan kalian. Oke. Sekian saja bacaannya untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Terima kasih sudah menyimak selama ini. Dan saya berharap, saya berdoa kalian selalu berbahagia. Tuhan selalu melindungi kita semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam light, angel, and love. Bye.